Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Eva Alfasalni dari kelas Pendidikan Ekonomi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan resume dari mata kuliah Simulasi Bisnis untuk memenuhi ujian akhir semester ganjil. Sebagai dosen pengampu saya yaitu Ibu Eti Idayani MPD. Ya, langsung saja kita membahas tentang perencanaan, pengorganisasian bisnis, dan sumber daya manusia. Di sini kita harus terlebih dahulu tahu apa itu struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu tingkatan atau susunan yang berisi pembagian tugas dan peran perorangan berdasarkan jabatannya di perusahaan atau di organisasi manapun. Di sini, apa tujuan dari organisasi atau struktur organisasi? Bahwa agar perusahaan atau organisasi yang kita jalankan itu lebih terkoordinir atau terorganisasi. Manfaat struktur organisasi yaitu memberikan kejelasan tanggung jawab, menjelaskan kedudukan dan koordinasi masing-masing penyusun perusahaan. Yang ketiga yaitu menjelaskan bagaimana jalur hubungan antara masing-masing hierarki, dan yang terakhir adalah memberikan uraian tugas yang dibebankan secara jelas. Selanjutnya adalah kekuasaan. Di sini dalam organisasi pasti ada yang namanya kekuasaan. Nah, apa sih kekuasaan itu? Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Kekuasaan ini diperlukan untuk mengubah situasi organisasi melalui orang-orang yang ada atau yang menjabat di dalam organisasi, perusahaan atau instansi tersebut. Tadi sudah kita bahas tentang kekuasaan. Nah, selanjutnya adalah kewenangan atau kewenangan. Di sini adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapainya tujuan tertentu atau tujuan perusahaan tersebut. Setelah kita bahas tentang kekuasaan dan wewenang, di sini ada yang namanya pengambilan keputusan. Apa itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan suatu alternatif untuk memastikan keberlangsungan perusahaan. Di sini ada dibagi menjadi dua faktor, yaitu ada dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri adalah sumber daya yang diperlukan perusahaan, sedangkan faktor eksternal yaitu situasi dan kondisi lingkungan di luar perusahaan. Ya, tentunya dalam pengambilan keputusan ada step-step atau cara-cara yang dilakukan agar keputusan tersebut menjadi keputusan yang bisa disetujui banyak orang dan juga keputusan yang baik untuk perusahaan atau instansi tersebut. Di sini ada pun cara-caranya. Yang pertama adalah kita dapat mengumpulkan informasi. Jadi kita dapat tidak hanya dari satu informasi, tapi kita harus mengumpulkan dari berbagai sumber. Yang kedua yaitu menimbang semua faktor. Jangan sampai saat kita mengambil keputusan ada faktor yang sangat dirugikan dan sangat diuntungkan. Ya, sepertinya harus bisa kita mengimbangi antara bagian A dan bagian B. Selanjutnya adanya menetapkan keputusan. Nah, di sini kita dapat menetapkan keputusan dalam suatu instansi atau perusahaan dan melaksanakan pengambilan keputusan. Lalu setelah pengambilan keputusan, kita pun ada yang namanya evaluasi atau evaluasi setiap keputusan. Di sini apakah keputusan yang sudah kita buat itu sudah baik untuk perusahaan dan teman-teman lainnya. Selanjutnya yaitu ada perencanaan SDM. Apa perencanaan SDM? Perencanaan SDM ini dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan strategi, memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang ada. Iya, setelah kita membahas materi yang tadi, kita sekarang membahas tentang kolaborasi. Nah, apa itu kolaborasi? Kolaborasi adalah suatu proses partisipasi beberapa orang ataupun kelompok organisasi untuk bekerja sama mencapai hasil tertentu. Nah, di sini ada yang namanya perencanaan kolaborasi. Perencanaan kolaborasi itu adalah perencanaan yang memerlukan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, konsensus, kemudian diimplementasikan oleh semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ada pun yang namanya kolaborasi bisnis. Secara etimologis, kolaboratif berasal dari kata CO dan labor yang mengandung makna atau arti sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama. Nah, kolaborasi bisnis ini merupakan salah satu cara terbaik untuk setiap jenis bisnis
dengan apapun produk bisnis yang dimiliki dapat menjalin sebuah kolaborasi yang menguntungkan. Nah, adapun 4 dari kolaborasi bisnis. Jenis-jenis dari kolaborasi bisnis itu ada 4. Umumnya pada yang pertama yaitu CO marketing dan CO branding. Yang kedua adalah CO producing. Yang ketiga yaitu adalah CO distributing. Dan yang keempat adalah CO funding. Bagaimana kita dapat memperluas bisnis kita? Di sini ada 5 tips untuk memperluas bisnis kita. Yang pertama, kita harus memperbanyak kenalan atau relasi. Jadi kita sebagai pembisnis jangan pernah sungkan untuk berkenalan atau bertukar informasi tentang bisnis kita. Bisa saja teman kita itu mempunyai ide atau mempunyai pengalaman yang membuat kita menjadi ide atau suatu inovasi untuk bisnis kita. Yang kedua yaitu adalah lakukan duplikasi. Yang ketiga yaitu ada kita dapat memiliki aktivitas sharing. Nah, sama seperti memperbanyak kenalan. Ketika kita sudah kenalan, kita bisa memperbanyak sharing kita tentang bisnis kita. Yang keempat yaitu adalah sikap percaya diri. Sebagai pembisnis kita hendaknya mempunyai sikap percaya diri, percaya bahwa bisnis kita akan berkembang, percaya bahwa bisnis kita itu akan maju. Jangan kita mempunyai suatu sifat pesimis, jangan ada keburukan-keburukan yang ada di pikiran kita. Yang kelima atau yang terakhir tipsnya yaitu adalah gunakan sosial media. Di dunia ini, pada era global seperti ini, banyak sekali orang-orang yang memakai sosial media. Maka lebih banyak pula orang-orang yang dapat mengenal produk bisnis kita itu di dalam sosial media. Dan di sosial media pun dapat menjangkau orang-orang yang tidak dapat dijangkau pada tatap muka atau pada penjualan langsung. Nah, di sini ada yang dinamakan kontrak bisnis. Nah, apa yang dimaksud dengan kontrak? Kontrak ini berasal dari istilah perjanjian. Di sini perjanjian ini yaitu atau kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak di mana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Dan yang selanjutnya adalah bisnis. Yang sudah kita tahu, bisnis itu adalah tindakan-tindakan yang mempunyai nilai komersial. Nah, jadi kontrak bisnis adalah suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terkait di dalamnya bermuatan bisnis. Di dalam kontrak bisnis pun ada yang kontrak dan non-kontrak. Di sini yang dimaksud dengan bisnis kontrak yaitu adalah di mana kontrak bisnis sendiri ialah suatu bentuk perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum antara dua atau lebih pihak yang dari bisnis tersebut. Dan non-kontrak adalah tidak ada perjanjian yang ditetapkan secara tulisan yang dilakukan lebih ke arah kesepakatan antara satu sama lain. Adapun dari ciri-ciri bisnis kontrak yaitu yang pertama adalah sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi kalau misalnya sudah kita jelaskan bahwa jika suatu bisnis ada ikatan atau perjanjian, pasti di situ ada tertuang di dalamnya adalah suatu hukum untuk memperkuat perjanjian tersebut. Yang kedua adalah terdapat kesepakatan, adanya kesepakatan di kedua belah pihak secara tertulis. Dan yang ketiga yaitu bersifat jelas. Nah, jadi tidak hanya angan-angan atau tidak hanya ucapan saja. Jadi jelas tertulis di dalam suatu perjanjian tersebut. Yang keempat adalah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jadi perusahaan A menandatangani perjanjian dan perusahaan B pun menandatangani perjanjian tersebut. Jadi adanya itu adalah tanda sebagai persetujuan antara kedua belah pihak. Yang kelima yaitu mengandung perjanjian kontrak. Dan yang keenam disertai saksi. Jadi tidak hanya adanya kedua belah pihak, jadi kedua belah pihak itu harus menyertakan saksi-saksi dari pihak-pihak tertentu agar jika mana adanya ketidaksamaan dengan perjanjian ini akan memudahkan untuk membenarkan dari perjanjian tersebut dengan adanya saksi. Ya, di sini kita membahas tentang adanya kegagalan dalam bisnis. Di sini yang pertama adalah menulis rencana bisnis, melakukan manajemen risiko, melaksanakan rencana yang telah disusun, dan melakukan pembukuan. Jadi dalam suatu bisnis itu ada tips-tips agar kita
tidak mengalami kegagalan. Di dalam bisnis pasti ada kegagalan, tapi kita meminimalisir agar bisnis kita terkonsep. Tadi yang sudah dijelaskan, menulis rencana bisnis. Jadi kita harus sebelum memulai bisnis pasti kita ada perencanaan dari mulai kegiatan sampai dengan produk dan juga sampai ke evaluasinya nanti. Melakukan manajemen resiko. Jadi kita harus terarah dalam melakukan bisnis. Yang ketiga, melaksanakan rencana yang telah disusun. Setelah kita menyusun rencana yang sudah matang, kita dapat melaksanakan rencana tersebut dan melakukan pembukuan atau arsip. Di sini ada jenis-jenis dari yang namanya usaha resiko atau resiko usaha. Yang pertama ada resiko produksi. Dengan adanya cacat produksi secara otomatis, jadi akan berdampak kuat untuk pengurangan laba. Dan yang kedua yaitu adalah resiko keuangan. Di sini berdampak terhadap keseimbangan serta kestabilan keuangan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu adanya resiko pemasaran. Di sini teknik pemasaran produk mempengaruhi sasaran tertentu akan berdampak secara untung atau kerugian penjualan. Dan yang keempat yaitu ada resiko SDM atau sumber daya manusia. Suatu penerimaan SDM yang kurang dan yang kurang tepat pada bidangnya, dan ini menghasilkan atau menimbulkan resiko kerugian. Yang kelima yaitu adalah resiko dampak teknologi. Di sini penguasaan teknologi sangatlah diperlukan bagi suatu perusahaan dan ini harus dikembangkan guna pemasangan atau persaingan global. Yang terakhir yaitu adalah resiko inovasi usaha, di mana bahwa inovasi setiap yang kurang tepat sekarang tentunya akan berdampak pengaruh terhadap kerugian dari perusahaan tersebut. Kita masuk ke perencanaan produksi, di mana perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuatu atau sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Adapun dari tujuan dari perencanaan bisnis ada yang pertama adalah meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Yang kedua yaitu meminimalkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah meminimalkan perubahan nilai produksi. Yang keempat adalah meminimalkan perubahan tenaga kerja. Dan yang kelima adalah memaksimalkan perlengkapan dan investasi pabrik. Selanjutnya adapun fungsi dari perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis ini menjamin produksi barang maupun penjualan barang. Dan yang kedua adalah mengukur kapasitas produksi yang konsisten serta rencana produksi. Dan yang ketiga adalah alat untuk memonitor hasil dari produksi perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah perencanaan pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya ini terdapat individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan menukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai resum dari mata kuliah simulasi bisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.